model-model. Sama aja sebenarnya, ada tak hingga model 0 ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Ini khusus yang trigonometri. Pertama, jadi ada banyak variatif memang di limit fungsi trigonometri ya, ada banyak variatif konsep. Kemudian ada banyak juga contoh soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai di limit trigonometri itu, kita harus paham dulu fungsi-fungsi trigonometri ya, termasuk rumus-rumus identitas trigonometri. Karena kalau kita paham rumus itu dan kita tahu konsepnya, insya Allah limit bisa menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Nah, ini ada kelihatan saya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini di sekolah, kalau di sekolah model penjelasannya gimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah cuman Secara umum aja. Secara umum aja. Kemarin dikasih soalnya sampai kayak gitu, Pak. Ya Allah. Saya juga kaget itu. Itu soalnya udah lumayan itu, tingkatnya udah tingkat dewa itu. Ya. Udah tingkat tinggi. Ya wajar persiapan buat UTBK tahun depan. Ya. Persiapan buat ujian masuk kuliah, masuk PTN tahun depan. Ya, ini juga bahan untuk ini saya cantik soal juga soal SBMPTN ya. Jadi Rosid nanti biar tahu juga sedalam apa sih soal SBMPTN. Ini saya rangkum dari berbagai sumber nih ya. Iya, Pak. Oke, pertama yang perlu perhatikan, ini ada dua ini ya. Pertama ada dua konsep terkait dengan fungsi trigonometri untuk limit X mendekati 0 ya. Untuk di X mendekati 0. Jadi ketika ada ini sin AX ya. Sin AX per BX ya. Limit X mendekati 0. Sin AX per BX. Nah, ini simpel saja. Maka jawabannya adalah A per B ya. Jadi soal apapun kalau ketemu soal seperti itu, sin AX per BX, maka jawabannya adalah A per B. Nah, itu kalau ketemu soal model apapun ya. Lihat angka di depan sinnya. Nah, kemudian lihat angka jadi yang dipakai adalah angka-angka variabelnya ya, angka variabelnya atau angka konstannya, ya angka konstan. Terus limit X mendekati 0 dengan tangan AX per BX sama ya. Nah, cos juga sama ya. Cos juga sama, jadi A per B juga sama. Ya. Untuk yang kiri kebalikannya. Jadi limit X mendekati 0, ya mau trigonometrinya di atas atau di bawah atau sebagai pemilah atau penyebut sama aja. Ya, sama saja. Lihat kuncinya, lihat di atas ya. A-nya berapa, B-nya berapa, nilai konstantanya, nah itu jawabannya. Ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Jadi pada intinya Rosid harus memahami berapa yang perlu diketahui nilai konstanta di depan trigonometri dan nilai konstanta di bawahnya ya sebagai penyebutnya. Ini soal nomor 1 contohnya ya. Ini contohnya. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0, 3X per sin 4X. Nah, langsung jawab. Harus bisa. Berapa jawabannya? 3/4. Nah, bagus. Ya. 3 per 4 ya. 4. Oke. Katanya mau itu rapotan. Oh iya. Ya. Salah. Ada tamu. Iya, Pak.
Oke ya. Oke ya, ini benar ya, gampang ya. Nah, nomor 2. Apa jawabannya? 5/2. 5/2. Gampang ya. Ini Ya. konsepnya itu ya. Oke, ini soal-soal masih ringan ini. Nah, sekarang soal nomor 3. Sin 3x min sin 2x per 4x. 3/2. Hah? 3/2. Dari mana 3/2? X-nya dikali ke atas. Apa namanya di shortcut? Hah? Ini pakai rumus identitas trigonometri ya. Sin A tambah B, sin A kurang B. Nah itu, nanti kita lihat ya. Nah ini. Ya banyak yang lupa Pak, identitas Pak. Iya. Nah makanya sekarang kita ini ya. Nah ini. Iya. Tuh ya. Nah kita bisa ini juga ya. Sin 3x min sin 2x per 4x. Oh, berarti dipisah penyebutnya ya. Berarti limit sin 3x per 4x dikurangi sin 2x per 4x. Oh ya, ya. Berarti 3/4 dikurangi 2/4 ya. Sama dengan 1/4 ya. Jadi penyebutnya kan ini kan sama ya. Iya. Penyebut sama, jadi tinggal dipisahkan. Sin 3x per 4x dikurangi sin 2x per 4x ya. Sin 3x per 4x 3/4, sin 2x per 4x 2/4. Jadi 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Oke ya. Oke ya. Oke, ini pertama ya. Oke, sekarang 2 sin 2x 3 tangan 2x tangan 3x. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah baru kita menggunakan ini ya. Nah, perhatikan rumus limit berikut ya. Jadi kalau ada tangan AX ya, tangan AX per tangan BX ya, tangan AX per tangan BX sama dengan A per B ya. Jadi tangan AX ya, tangan AX per tangan BX sama dengan A per B ya. Kemudian limit jika ada sin AX per sin BX sama dengan A per B juga ya. Nah, kalau ada sin AX per sin BX ya per tangan BX sama dengan A per B. Jadi tan sin tan sin ya. Itu sama nilainya ya, A per B juga ya. A per B. Nah, maka diperoleh ya. Ingat kalau ada angka ya, ada angka di depan trigonometri, ini angka tetap ya. Jadi tanpa diubah lagi, jadi langsung 2/3 ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini ya, misalkan 3 sin apa gitu ya, atau 5 sin berapa, angka 5-nya tetap ya. Angka 5-nya tetap, jadi nggak usah dirubah. Sama halnya dengan soal ini ya. 2 sin 2x per 3 tangan 3x. 2/3 tetap ya. 2/3. Kemudian sin 2x per tangan 3x. Ingat konsep ini ya. Konsep sin AX per tangan BX sama A per B ya. Berarti 2x berarti 2, 3x 3. 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Jadi 4/9 jawabannya. Oke ya. Paham ya? Iya, Pak. Coba tes dulu nih. Soal 3 tangan 5x. Ditulis ya. 3 tangan 5x. Apa itu? Per
Nice, Pak. 5 Reload, Pak. sin 2x. Berapa jawabannya? 3/2. Oke, 3/2. Oke. Sip ya. Bagus. Ya. Ini kayak gini mau dicatat nggak? Atau nanti saya kirim sih, nanti saya kirim juga. Ini saya jelaskan aja supaya paham. Ya. Mau dicatat atau mau dikirim? Kirim aja ya, Pak. Ntar. Kirim aja ya. Kirim under. Oke ya. Nanti saya kirim supaya ini ya. Limit 21 min cos 2x per 2x sin 2x ya. Di sini cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Atau 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Maka jelas yang di atas kita bisa ubah jadi 2 sin kuadrat x. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini limit 1 min cos kuadrat limit 1 min cos 2x per 2x sin 2x sama dengan limit ya yang ini ya 1 min cos 2x-nya diganti 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian 2-nya ini ya ada 2 ini kita coret ya. Tinggal sin kuadrat x per x sin 2x ya atau sin x per x sin 2x ya. Atau limit sin x per x ya, sin x per x, kemudian sin x per sin 2x ya. Ya, sin x per x 1 ya. 1 kali 1/2 sama dengan 1/2 jawabannya. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah 1/2 ya. Jadi pertama kita rubah dulu ya 1 min cos 2x ini dari rumus ini ya. Rumus identitas ini. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi kalau kita tidak memahami ini agak repot. Allah. Iya. Coba kalau misalnya itu 1 min cos 5x gitu, Pak. Oh, beda lagi. Ini yang berlaku. Ini karena ini beda lagi karena rumus ini berlaku hanya 1 min cos 2x. Jadi setiap rumus setiap soal itu ya, pasti punya kaitan dengan fungsi identitas trigonometri ya. Dan tidak sembarang ya. Biasanya kalau ada misalkan lebih dari 2 ya, 3, 4 atau 5 itu ada lagi ada rumus lain ya. Ya. Oke ya. Dan biasanya soal itu sudah disesuaikan. Jadi si pembuat soal itu sebenarnya tidak ingin membuat bingung peserta ya atau yang mengerjakan soal. Jadi kalau kita menemukan soal seperti itu, biasanya sudah ada kata kuncinya. Dan kata kunci itu selalu dikaitkan dengan rumus-rumus sebelumnya. Rumus trigonometri ya identitas apakah ini ya. Makanya Rosid harus banyak latihan. Terutama untuk memahami fungsi-fungsi identitas trigonometri ya. Oke ya? Paham ya? Keluar, Pak. Ya udah diem dah.